أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayo ikhwah, kita lanjutkan, kita masuk ke ayat yang ke 221. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَا أَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah berfirman, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman, dan sungguh budak yang mukminah itu lebih baik daripada wanita yang musyrik, walaupun wanita yang musyrik itu membuat kamu kagum akan kecantikannya. Dan jangan kalian menikahkan anak kalian dengan laki-laki musyrik hingga mereka beriman. Dan sungguh hamba sahaya yang mukmin lebih baik daripada laki-laki yang musyrik, walaupun laki-laki yang musyrik itu membuat kamu kagum dengan ketampanannya, kekayaannya, dan yang lainnya. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu, yaitu orang-orang yang berbuat syirik itu, menyeru kepada api neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Sedangkan Allah menyeru kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnas. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka mau ingat. Di sini Allah Subhanahu wa taala, ya akhal Islam, yang mengingatkan tentang pentingnya mencari pasangan dan mencarikan pasangan. Itu bahwasanya pasangan yang musyrik ini sangat tidak baik untuk agama kita, yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan, Allah mengatakan wala tankihul musyrikati, yakni ayyuhal murid, ya, artinya buat kamu yang mau menikah, jangan kamu menikahi wanita-wanita apa? Musyrik. Aila tatazawwaju bihinna hatta yu'minna. Jangan kamu menikah dengan mereka itu sampai mereka mau beriman, yaitu mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan mereka. Ya, kata beliau, huwa man ja'ala lillahi syarikan fima yakhtassu bihi. Siapa itu lelaki atau wanita musyrik? Yaitu yang menjadikan untuk Allah sekutu dalam perkara yang itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sawaun dzalika fil rububiyah atau fil uluhiyah, baik syirik dalam rububiyah maupun syirik dalam apa? Uluhiyah. Atau fil asma'i was sifat, ataupun syirik dalam asma was sifat. Faman ittakhadha ilahan ya'buduhu fahuwa musyrik. Maka siapa yang mengambil ilah selain Allah yang ia sembah, maka dia adalah musyrik. Ya. Walau amana bi anna Allah khaliqun lil kaun, walaupun dia beriman bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, percuma. Pengakuan dia bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi percuma, Pak. Kalau ternyata dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Karena orang-orang musyrikin Quraisy juga mengakui kalau Allah pencipta langit dan bumi. Tapi pengakuan itu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa man i'taqada anna ma'allahi khaliqan lil kaun aw munfaridan bi syai'in fil kaun aw mu'inan lillahi ta'ala fi khalqi syai'in mil kaun fahuwa musyrik. Maka siapa yang punya keyakinan bahwa ada ya bersama Allah pencipta alam semesta, atau ada selain Allah yang bersendirian dia dalam menciptakan alam semesta, atau setidaknya menjadi pembantu untuk Allah untuk menciptakan alam semesta, maka ini orang musyrik. Maka ini orang disebut orang yang berbuat apa? Syirik, musyrik. Maka ya, jangan sekali-kali punya pasangan yang kayak gini nih. Jangan sekali-kali, walaupun wah Masya Allah wanita musyrikah ini kecantikannya luar biasa, kaya raya misalnya. Walaupun laki-laki ini tampan ya, punya kedudukan, harta, kecerdasan, kefasihan dan yang lainnya, gak ada manfaatnya di sisi Allah. Maka Allah mengingatkan bahwa budak yang mukmin itu lebih baik daripada orang yang merdeka tapi musyrik. Walaupun statusnya budak di mata kita, yang namanya budak itu apa? Rendah. Tapi di mata Allah tidak. Allah tidak membedakan antara budak maupun merdeka. Allah tidak membedakan itu. Siapapun yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka di hadapan Allah dia mulia. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Baik, dari ayat ini akhi kita ambil faidah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah annahu yahrumu 'alal mu'min nikahul musyrikat. Bahwa haram seorang muslim menikah dengan wanita yang musyrik, haram hukumnya, Pak. Karena Allah mengatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan sekali-kali kalian menikahi wanita-wanita musyrikah itu sampai mereka beriman. Wa yustathna min dzalik ahlul kitab minal yahud wan nasara. Tapi ada pengecualiannya. Karena ayat ini sifatnya umum, ya. Allah mengatakan jangan kamu nikahi kaum musyrikah, umum, semua orang wanita musyrik. Tapi dalam ayat yang lain Allah mengkhususkan, khusus wanita Yahudi dan Nasrani boleh. Khusus wanita Yahudi dan Nasrani apa? Boleh. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 5. Ya. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun. Ya, Allah halalkan untuk kalian wanita-wanita mukminah dan wanita-wanita ahli kitab. Ya, apabila kalian memberikan kepada mereka maharnya. Ya. Namun tentunya Pak, jangan semudah itu kemudian kita memberikan keputusan boleh kok kata Allah, tanpa melihat kepada keimanan kita juga. Kita bisa nggak mendidik? Terkadang ada orang semangat, wah kata Allah boleh, akhirnya dia menikahi wanita yang Nasrani, akhirnya apa yang terjadi Pak? Dia malah terbawa, dia terpengaruh oleh akidah dia, atau setidaknya anak-anaknya terbawa, sementara dia sendiri tidak punya keimanan yang cukup, keilmuan yang cukup. Ya. Maka pikirkan, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dalam ayat ini, lebih baik kamu menikah sama budak hamba sahaya tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik daripada kamu menikahi wanita yang musyrik.
yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menikahi wanita ahli kitab boleh, tapi yang lebih baik yang mana, Pak? Jelas yang lebih baik itu wanita muslimah yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia miskin, walaupun dia kere, walaupun dia nggak punya kedudukan, walaupun wajahnya nggak cantik, lebih baik daripada wanita yang cantik luar biasa tapi musyrik, nggak beriman sama Allah Azza wa Jalla. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya faidah yang pertama. Faedah yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annal hukma yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Bahwa hukum itu mengikuti ilatnya. Kalau ilat ada, hukum ada. Kalau ilat tidak ada, hukum tidak ada. Apa sih ilat itu, Pak? Ilat itu alasan pensyariatan. Ya, wasfun zahirun, ya, itu sebuah sifat yang tampak dan tetap, mundhabit dan tidak dilalaikan oleh syariat. Allah melarang menikahi wanita musyrikah. Ilatnya apa? Karena dia musyrik. Lalu Allah mengatakan sampai mereka wanita-wanita itu beriman. Berarti ilatnya sudah hilang. Maka saat itu boleh tidak? Boleh. Pahami itu baik-baik Bapak sekalian ya, karena agama kita ini Masya Allah di antara keindahannya adalah setiap perintah ataupun larangan selalu di situ ada ilatnya. Kenapa Allah melarang riba? Pasti ada ilatnya, Pak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya melarang arak? Pasti ada ilatnya, Pak. Ya, ilatnya arak itu memabukkan. Kalau kita tahu ilatnya, kita akan bisa mengambil hukum yang sama dengannya. Ya Allah melarang minum arak. Oh, arak itu memabukkan. Berarti semua yang memabukkan hukumnya sama tidak? Sama hukumnya. Ya. Nah, dengan cara mengetahui ilat itulah kita bisa mengetahui berbagai macam hukum. Yang satu yang sama ilatnya. Faedah yang ketiga, anna zauja waliyun nafsih. Bahwa laki-laki itu walinya dirinya sendiri. Artinya laki-laki boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, nggak masalah. Beda dengan wanita. Kalau wanita harus ada apa? Wali. Kenapa? Karena Allah dalam ayat ini mengatakan apa? Wala tankihul musyrikati. Jangan kalian di sini maksudnya siapa? Laki. Jangan kalian menikahi para wanita musyrik. Kemudian Allah berfirman setelahnya apa? Wala tunkihul musyrikina. Dan jangan kalian menikahkan laki-laki yang musyrik dengan wanita yang muslimah. Lihat yang pertama Allah mengatakan jangan kalian menikahi. Berarti seorang laki-laki boleh menikahkan dirinya sendiri. Tapi untuk wanita Allah mengatakan apa? Dan jangan kalian nikahkan anak kalian dengan lelaki musyrik. Itu menunjukkan bahwa wanita harus dengan wali. Tidak boleh wanita menikahkan dirinya sendiri. Makanya Nabi bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fa nikahuha batil. Ya. Wanita mana saja yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, ya tanpa ada wali, maka nikahnya batil kata Rasulullah SAW. Juga Rasulullah bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi. Ya. Faminha faidah yang keempat, annal mu'min khairum min musyrik walau kana fil musyrik min al-awsaf ma yu'jab. Mukmin itu Pak
lebih baik daripada orang musyrik, Pak. Walaupun pada orang musyrik ada sifat-sifat yang luar biasa, tapi tetap di mata Allah mukmin lebih baik. Yang satu mukmin kere, nggak punya duit, ganteng juga nggak punya kedudukan. Yang satu musyrik tapi ganteng, kaya raya, punya kedudukan. Di mata Allah tetap yang lebih baik itu yang beriman, yang muslim. Adapun yang tidak beriman, yang berbuat syirik, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah melihat kepada rupa seseorang, Pak. Allah tidak pernah melihat kepada fisik, harta, kedudukan, tidak. Akan tetapi Allah melihat kepada apa? Amalan dan hati seseorang. Ya. Makanya Allah di sini mengingatkan, wala abdun musyrikun khairum min musyriki wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Hamba sahaya yang mukmin, budak yang mukmin itu lebih baik daripada laki-laki yang musyrik. Walaupun laki-laki yang musyrik itu membuat kamu kagum, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhi, biasakan jangan kita sebatas kagum dengan dunia, jangan. Gak ada manfaatnya kagum dengan dunia itu. Tapi kita melihat ya dari sisi apa? Keimanan dia, agama dia, itu yang paling penting itu. Makanya Rasulullah SAW sabda, tunkahul mar'ah li arba, wanita dinikahi karena apa? 4. Karena kecantikannya, karena apa lagi? Karena keturunannya, karena hartanya, dan karena agamanya. Kata Rasulullah, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah yang punya agama, kamu akan beruntung, kata Rasulullah SAW. Adapun kalau nggak punya agama, walaupun cantik, nggak bakalan beruntung antum. Merusak agama antum. Karena kan terkadang ada ikhwan tuh, Pak, ya, keinginan terbesar yang paling pertama, Pak, cantik dulu, Pak. Agama nomor 2. Ketika dikatakan kepada dia, ya akhi, agama, saya ikut pendapat mazhab Abu Hanifah kok. Menurut Abu Hanifah cantik dulu baru agama. Ya, sebab kata Abu Hanifah, kalau agama bisa dididik, kalau cantik nggak bisa dididik. Kita katakan, emang ente yakin bisa mendidik dia? Ya, yang penting cantik dulu, nggak apa-apa deh, nggak punya agama juga. Yang penting cantik dulu, nanti setelah saya nikah saya mau didik dia. Yakin antum bisa didik dia? Kebanyakan yang ada nggak bisa, Pak. Kebanyakan yang ada apa? Malah dia yang dididik sama istrinya. Nah itulah yang akal Islam. Makanya Rasulullah menyuruh cari yang punya agama. Itu dulu nomor 1. Setelah dia punya agama baru cantik, ya nggak masalah. Gitu loh. Ya alhamdulillah kalau dapat dua-duanya. Ya. Faedah selanjutnya, wa minha tafadhulun nas fi ahwalihim wa annahum laisu ala haddin sawa. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu berbeda-beda tingkatannya. Ini ada yang hamba sahaya, ada yang merdeka, ada yang miskin, ada yang kaya. Namun Allah menyebutkan bahwa yang menjadi parameter utama adalah keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, kita masuk ke ayat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil mahid. Oh, masih ada satu faedah lagi ternyata. Faedah selanjutnya, Aminha araddu 'ala alladzina qalu inna dinal Islam dinu musawah. Ayat ini bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Islam itu agama yang menyamaratakan. Ya. Ya akhi,
Islam membedakan antara yang mukmin dan yang musyrik, dibedakan sama Islam. Adapun dalam masalah dunia di mata Allah sama. Tapi dalam masalah keimanan tidak mungkin sama, Pak. Tidak mungkin ketakwaan seseorang itu bertingkat-tingkat. Maka dari itu akal Islam, ya, persamaan dalam Islam itu harus dilihat. Persamaan dalam apa? Ya, persamaan dalam hak-hak laki-laki dan wanita ya beda juga dalam Islam. Ya, persamaan di dalam agama Islam dan yang lainnya sama aja kok. Ya, semua agama sama. Beda. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah hanyalah apa? Islam. Tapi kita masuk ayat 222. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahiyid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa'a fil mahiyid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Tentang apa? Haid. Siapa mereka yang bertanya? Itu para sahabat. Bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Masalah haid. Iya. Masya Allah, Pak. Di zaman sekarang banyak orang-orang yang meledek ulama-ulama besar sebagai ulama haid dan nifas. Sehingga katanya ya ulama-ulama taunya cuma masalah haid dan nifas, nggak paham masalah politik, nggak paham masalah apa, masalah-masalah yang lebih besar. Ternyata Allah memuji para sahabat karena bertanya tentang masalah apa? Haid. Masalah haid ini masalah agama, Pak. Banyak ulama yang tawakuf kalau ditanya tentang masalah apa? Haid. Karena masalah haid ini banyak sekali masalah-masalah yang pelik, butuh kepada kefakihan yang luar biasa. Ya. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Kul, katakan, huwa adha. Haid itu adalah adha, kotoran. Maksudnya kotoran apa? Ya, darah kotor. Bagaimana hakikatnya darah kotor? Kata Syekh Utsaimin, coba tanya ke dokter. Iya, tanya kepada ahli kesehatan. Bagaimana hakikat daripada apa? Darah haid tersebut. Allah mengatakan huwa adha. Iya, ia adalah adha. Kata beliau, wa bayanu dzalika indal atibba, penjelasan makna bahwa itu kotoran coba tanyakan kepada para ahli kesehatan, kata beliau. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka uzlahlah, jangan setubuhi istri-istri kalian saat sedang apa? Haid. Yang dimaksud dengan jangan setubuhi di sini, Pak, yaitu pada kemaluannya. Adapun bercumbu dengan istri yang sedang haid boleh tidak? Boleh. Makanya Nabi SAW tetap mencubui istrinya yang sedang haid. Nabi SAW tetap mensetubuhi istrinya dan disuruh istrinya untuk mengikat dengan kain. Kemudian Nabi SAW pun menyetubuhi istrinya yang sedang haid tersebut. Tapi yang dimaksud di sini fa'tazilun nisa bukan artinya menjauhi istri yang sedang haid, nggak dipergauli, nggak dicakapi dan yang lainnya. Bukan itu maksudnya. Ya. Karena hadis-hadis Nabi SAW lebih menjelaskan tentang ayat ini. Fa'tazilun nisaa fil mahid
Wala taqrabuhunna, jangan kalian dekati mereka, maksudnya jangan menjimai mereka pada kemaluannya. Sampai kapan? Hatta yathurna, sampai mereka suci. Apa yang dimaksud dengan suci? Jumhur ulama mengatakan yang dimaksud dengan suci di sini sampai mandi. Karena ditafsirkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan hatta taghtasilu, sampai kamu mandi. Dan itulah pendapat yang paling kuat, Pak. Bahwa yang dimaksud dengan sampai suci di sini apa? Sampai mandi. Walaupun memang ada sebagian ulama mengatakan bahwa wanita haid yang sudah suci tapi belum mandi boleh bersetubuh dan bergaul dengan apa? Suaminya, yang penting sampai suci berdasarkan ayat ini. Namun pemahaman tersebut lemah. Yang sahih, yang rajih adalah pendapat jumhur bahwa yang dimaksud dengan sampai suci di sini artinya sampai apa? Sampai mandi. Karena ayat itu saling apa? Menafsirkan satu sama lainnya, saling menjelaskan satu sama lainnya. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka apabila ya istri-istri kalian telah suci dari haid dan telah mandi, ya, maka silakan kalian datangi mereka dari ya arah yang Allah telah perintahkan itu pada kemaluan, pada dubur, pada kubul, bukan pada dubur. Ya. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya, dari kesalahannya tersebut, yang mensetubuhi istrinya yang sedang apa? Haid. Ya, artinya mensetubuhi istri yang sedang haid itu termasuk dosa besar pada kemaluannya itu. Tapi orang yang bertaubat Allah cinta kepada mereka. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta kepada orang yang suka bersuci. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Taib, dari ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah hirsus sahabah 'alal ilm haitsu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mithli hadhil umur. Semangat para sahabat untuk menuntut ilmu. Sampai-sampai mereka bertanya kepada Rasulullah tentang masalah-masalah seperti ini, haid. Masalah yang banyak dianggap remeh oleh banyak orang di zaman sekarang. Tapi itu sebetulnya masalah yang dianggap berat oleh ulama salaf terdahulu, Pak. Ya, karena banyak cabang-cabangnya dan memang membutuhkan kefakihan dan pemahaman yang dalam. Ya, tentang masalah haid ini. Faedah yang kedua, minha annahu la yanbaghi an yastahiyal insan min su'alil ilm. Bahwa tidak layak seseorang malu untuk bertanya tentang ilmu. Artinya gak usah malu. Ini pertanyaan masalah kewanitaan loh, tentang darah haid. Ya. Biasanya sih orang merasa malu tentang masalah-masalah seperti itu. Tapi Allah memuji. Makanya Aisyah radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anha berkata apa? Ni'man nisa nisaul ansar. Sebagus-bagus wanita itu wanita Ansar. Lam yamna'uhunna al-haya. Rasa malu mereka itu tidak mencegah mereka ya untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, ada dua orang yang tidak bisa menuntut ilmu, Pak. Yang pertama, orang sombong. Yang kedua, orang yang terlalu pemalu. Tapi juga jangan malu-maluin, Pak. Maksudnya malu-maluin gimana? Nanyanya yang enggak terkadang. Ya, Ustadz, itu ke Ashabul Kahfi kan sama anjingnya anjing apa ya Ustadz ya? Anjing helder apa bulldog apa-apa. Ini namanya malu-maluin, Pak. Ya ngapain nanya kayak gituan, gak ada manfaatnya. Makanya kalau kita ingin bertanya, pahami dulu mana pertanyaan yang boleh,
dan mana pertanyaan yang makruh, bahkan haram. Ada pertanyaan yang sifatnya boleh, yaitu apa? Segala sesuatu yang memang kita butuhkan dalam agama kita. Ada pertanyaan yang para salaf dahulu tidak suka. Apa itu? Yaitu pertanyaan yang tidak menimbulkan amal. Pertanyaan yang tidak apa? Menimbulkan amal sama sekali. Ya. Itu ketika Nabi Adam dan Hawa memakan pohon yang dilarang, kan terbuka auratnya. Lalu kemudian Adam dan Hawa pun berusaha menutupi auratnya dengan dedaunan surga. Itu daun apa, Ustaz? Kan bingung kita jawabnya, Pak. Allah tidak menyebutkan tentang daun apa. Nanya itu juga nggak ada manfaatnya, tidak menimbulkan amal apa-apa. Ada lagi yang bertanya, Ustaz, dulu kan malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Sekarang kan Nabi dan Rasul sudah enggak ada, sudah meninggal semua. Terus sekarang kerjaannya apa malaikat Jibril? Aduh, saya bilang saya nggak punya nomor telepon HP beliau. Ini kok pertanyaannya malu-maluin gitu, Pak. Nggak kualitas. Ya. Bertanya itu yang bisa menimbulkan keimanan, yang bisa menimbulkan amal. Nah, itu baru pertanyaan-pertanyaan yang memang disukai oleh para sahabat. Dahulu para salafus saleh tidak suka bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang belum terjadi saja para sahabat tidak mau menjawabnya. Ya. Umar bin Khattab pernah ditanya tentang suatu permasalahan dan ternyata belum terjadi. Kata Umar apa? Biarkan sampai terjadi dulu. Ya. Nah, terkadang kita bertanya tentang sesuatu yang bukan cuma belum terjadi, jauh kemungkinan terjadinya, Pak. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau babi sama kambing kawin, anaknya halal apa haram? Coba, kan bingung. Kambingnya juga nggak mau kali, Pak. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, yang nggak sulit, mustahil terjadi akal Islam. Maka dari itu ya akal Islam, ya, dalam bertanya perhatikan pertanyaan-pertanyaan seperti apa. Makanya lihat dari ayat-ayat yang sudah kita bacakan, pertanyaan-pertanyaan para sahabat luar biasa. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepada engkau tentang bulan haram, apa hukum berperang pada waktu itu? Iya. Di sini Allah mengatakan yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau tentang darah haid. Ini masalah penting yang harus kita betul-betul kita pahami dalam agama kita. Sahih. Nah ini akhi, jadi kita boleh semangat bertanya, bagus. Tapi ya, pertama jangan banyak bertanya. Yang kedua, bertanyalah dalam perkara yang sangat kita butuhkan. Boleh kita banyak bertanya kalau memang tujuannya memahami sebuah pelajaran. Kalau antum misalnya lagi belajar ilmu waris dan antum harus banyak bertanya supaya paham, enggak masalah seperti itu. Ya. Waminha faidah selanjutnya, anna Allah azza wa jalla qad yatawalla al-ijabah fi ma su'ila anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah yang langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menjawab pertanyaan itu termasuk fatwa, Pak. Jangan begitu tuh duduknya, akhi. Ya, menjawab pertanyaan itu termasuk apa? Fatwa. Sampai Allah sendiri yang menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapapun kita yang mau menjawab pertanyaan, hati-hati. Karena itu termasuk berfatwa. Dan orang yang berani berfatwa, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sama saja dia menandatangani bahwa inilah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kelak di hari kiamat, setiap jawaban atas pertanyaan yang kita jawab pasti ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Apa hujahmu?
Apa alasan kamu? Iya. Nah, terkadang kan banyak di antara kita kalau ditanya kemudian nggak tahu jawabannya, yang kita pikirkan bagaimana saya biar nggak malu gitu loh. Gimana supaya kita nggak dianggap bodoh gitu loh. Akhirnya apa? Maksa-maksain jawab. Padahal nggak tahu jawabannya. Wallah ini ya akhi berat di mata Allah ya akhi. Karena kita sama saja sudah berbicara dalam agama ini tanpa ilmu. Dan itu termasuk dosa besar. Makanya kalau kita ditanya nggak tahu jawabannya, jangan merasa hina untuk mengatakan nggak tahu. Coba tanya kepada yang lebih alim. Imam Malik bin Anas, Masya Allah. Beliau ditanya oleh seorang Arab Badui. 10 pertanyaan, 10-10-nya dijawab sama Imam Malik apa? Tidak tahu. Sampai orang Arab Badui itu berkata, wahai ya Imam, saya pulang mau bawa apa? Karena ini pertanyaan titipan semua, istilahnya begitu. Apa kata Imam Malik? Bilang saja Imam Malik nggak tahu jawabannya, selesai kan? Subhanallah. Ini sikap orang yang takut kepada Allah, Pak. Sikap yang orang yang takut kepada api neraka. Ya. Hati-hati ya di dalam menjawab. Faedah selanjutnya wa minha anna al-mahid wa huwa al-haid adha li'annahu qadar wa najis. Bahwa haid itu adalah kotoran. Makanya ia hukumnya apa? Najis. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh untuk mencuci darah haid. Ya. Faedah selanjutnya yang keenam. Yang kelima. Taqdimu al-illatil hukm alaihi hatta tatahayya an-nufus liqabulil hukm. Di sini Allah menyebutkan dulu ilatnya sebelum menyebutkan hukumnya, Pak. Supaya apa? Supaya kita merasa tenang kepadanya. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakan ia adalah kotoran. Ada. Lihat ilatnya ini. Lalu Allah menyebutkan hukumnya setelahnya. Fa'tazilu. Maka tinggalkan mensetubuhi istrimu di saat-saat apa? Haid. Karena setelah kita, kalau dikasih tahu dulu alasannya, kita enak nggak? Tapi kalau kita nggak tahu alasannya, terkadang kita kayaknya kurang puas gitu loh. Tapi ketika dikasih tahu alasannya, sebelum dikasih tahu hukumnya, kita langsung enak, paham, oh begitu. Ini Masya Allah, tata cara Al-Quran sangat luar biasa sekali dalam ya mengajarkan ilmu, akhi. Faedah selanjutnya, wujubu i'tizalil mar'ah halal haid, wajibnya ya tidak menyetubuhi istri pada kemaluannya saat haid. Wajib itu hukumnya, karena menyetubuhi istri pada kemaluannya saat haid hukumnya dosa besar. Faminha, faedah selanjutnya, minnatullah ala rajul wal mar'ah fi i'tizaliha halal haid li'annahu adha mudhirrun bil mar'ah wa mudhirrun bil rajul. Ini nikmat yang Allah berikan kepada suami istri, Pak. Itu bahwa kalau istri sedang haid jangan disetubuhin. Maksudnya jangan disetubuhi pada kemaluannya, jangan. Kenapa? Karena ini ada kotoran. Ini bahaya buat istrimu dan bahaya buat kamu, hai suami. Iya. Makanya larangan Allah untuk tidak mensetubuhi istri saat haid nikmat dari Allah. Sebab kalau bersetubuh saat haid malah menimbulkan mudarat. Ya. Bagaimana mudaratnya? Silahkan tanya kepada ahli kesehatan. Ya. Telah diteliti alhamdulillah di zaman sekarang, Pak.
penelitian-penelitian yang luar biasa dan ternyata membenarkan ya apa yang Rasulullah SAW dan Allah dan Rasulnya larang tersebut. Makanya agama kita ini Masya Allah Pak, selalu bisa dibuktikan oleh penemuan-penemuan yang canggih di zaman sekarang ini. Tidak bertabrakan dengan ya ilmu-ilmu teknologi, Masya Allah. Faedah selanjutnya, tahrimul wad' ba'da dhuhr qabla al-ghusl. Haramnya mensetubuhi istri walaupun sudah suci selama belum mandi. Jadi istri antum udah suci nih, antum jangan nggak sabaran, udah, aduh ya udah seminggu misalnya nggak jima, ya tahu-tahu dilalap aja, nggak boleh. Tunggu sampai dia apa? Mandi, segera dia mandi. Ya, jangan tergesa-gesa. Faedah selanjutnya ya akhal Islam, dari ayat ini kata beliau, annahu la yajuzu lil insan an yata'adda hududallah la zamanan wala makanan fima abahu Allah min ityani ahli. Wa tidak boleh seorang insan melebihi batasan-batasan Allah, baik dalam waktu maupun tempat, Pak. Allah sudah memberikan batasan nih buat kamu suami, gak boleh setubuhi istrimu di masa-masa apa? Haid. Ingat ya, berarti ada batasannya tidak? Sampai kapan? Sampai dia mandi. Maka kenali batasannya Pak, agar kita tidak langgar ya. Karena dalam agama kita ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan betul, baik batasan berupa tempat, ataupun batasan berupa waktu, ataupun batasan berupa jumlah, ya, ataupun berupa kaifiyah tata cara. Di sana ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan itu. Faedah selanjutnya, wa minha jawaz wad'il mar'a fi farjiha min wara'iha. Bolehnya mensetubuhi istri yang sudah bersih dan mandi dari arah mana saja selama di kemaluannya. Karena Allah mengatakan fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya, datangilah istrimu dari apa yang Allah perintahkan kepadamu, yaitu pada kubulnya, bukan pada duburnya. Gimana gayanya terserah kamu. Allah tidak menyebutkan bagaimana gayanya, yang penting di kubulnya. Ya. Ini yang belum nikah pikirannya jangan macam-macam ya. Pembahasan 18 tahun ke atas kayaknya nih. Aminah faedah selanjutnya, annahu la yubahu wad'uha fid dubur. Haram hukumnya mensetubuhi istri pada dubur. Haram. Ini hukumnya dosa besar. Ya. Faedah selanjutnya, wa minha itsbatu mahabbatillahi azza wa jal. Penetapan bahwa Allah punya sifat cinta. Ya. Allah mencintai, Allah mengatakan sini innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Berarti Allah punya sifat apa? Cinta. Tapi cintanya Allah tidak mungkin sama dengan cinta apa? Makhluk. Betul, makhluk punya rasa cinta, betul. Allah pun mencintai, tapi mencintainya Allah beda dengan mencintai apa? Makhluk. Hanya Allah yang maha tahu. Karena sebagian orang ada yang tidak beriman Pak dengan sifat Allah mencintai, karena katanya yang namanya cinta itu kan identik dengan hati. Mana mungkin Allah punya hati katanya. Kita katakan akhi, Allah tidak serupa dengan makhluknya.
Cukup imani saja bahwa Allah mencintai. Dan mencintainya Allah tidak sama dengan mencintainya apa? Makhluk. Ya. Aminah faedah selanjutnya. Fadilatut taubah. Keistimewaan taubat. Dan bahwasanya orang yang suka taubat itu dicintai oleh Allah. Ya. Setiap kali seorang jatuh kepada dosa, taubat sama Allah. Karena bukan syarat taubat tuh Pak, setelah taubat tidak berdosa lagi. Sulit sekali kalau seperti itu. Siapa coba di antara kita setelah taubat tidak pernah berbuat dosa lagi? Sulit. Makanya ada seorang laki-laki berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, "Wahai ya Abul Hasan, saya sudah taubat sama Allah, tapi tak lama saya berbuat dosa lagi. Saya bertobat lagi sama Allah. Kemudian saya berbuat dosa lagi, gimana ini?" Apa kata Al-Hasan Al-Basri? "Dzaka khuluqul mu'min." Semua mukmin begitu. Siapa yang setelah bertaubat tidak pernah berbuat dosa lagi? Mana ada? Tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang tawwab. Tawwab itu wazan mubalaghah dari taubat. Artinya apa? Yang banyak taubat. Ya, selalu taubat kepada Allah. Setiap kali jatuh kepada dosa, taubat lagi sama Allah. Minta ampun lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian seharusnya kita ya akhwal Islam. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Wa minha mahabbatullah ta'ala lil mutatahhirin. Faedah ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah cinta kepada orang yang suka bersuci, Pak. Yang suka menjaga kesuciannya, ya bersuci. Makanya Rasulullah SAW sabda apa? Wala yuhafidhu 'alal wudu' illal mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga wudunya kecuali mukmin. Ya. Setiap berhadas wudu lagi. Apalagi tambah dengan sholat 2 rakaat wudu, Masya Allah. Allah cinta Pak orang-orang yang seperti ini. Ya. Waminna faidah yang terakhir dari ayat ini husnu uslubil Quran. Keindahan tata cara Al-Quran. Al-Quran ini bahasanya luar biasa, uslubnya, caranya Masya Allah. Ya. Bagi orang yang paham bahasa Arab dan balaghahnya serta ilmu-ilmu sastranya, itu kalau mendengar Al-Quran itu rasa nikmat. Jangankan orang yang nggak paham bahasa Arab, Pak. Orang yang paham bahasa Arab, yang tidak paham bahasa Arab aja mendengar Al-Quran itu nikmat rasanya, Pak. Iya, sahih. Iya. Tentram rasanya, menenteramkan hati kita. Bagaimana dengan antum yang paham bahasa Arab, mendengarkan Al-Quran, Masya Allah. Maka dari itulah ya akhal Islam, azani Allah wa yakum, ya, penting sekali kita untuk senantiasa hari-hari kita bersama Al-Quran tuh, Pak. Jangan kosongkan hari-hari kita dari membaca atau mentadaburi Al-Quran, Pak. Hendaknya hari-hari kita selalu ada waktu yang di sana kita bersama Al-Quran. Karena di sanalah kita bisa mendapatkan banyak manfaat dalam hidup kita. Allah tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati kita, Pak, dari mentadaburi Al-Quran. Itu kebutuhan yang harus kita betul-betul jaga, ya, setiap harinya. Allahu a'lam. Sudah masuk Isya belum? Baik, kalau sudah masuk Isya, ya kita tutup. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.